Pengertian kreativitas. Kreativitas mengarah pada kemampuan seorang manusia untuk merumuskan ide yang unik, berbeda, dan fresh. Hasil tersebut sangat dipengaruhi oleh bagaimana seseorang mengamati hal yang menarik perhatian, menghubungkan antara banyak hal, dan memikirkan agar menjadi sesuatu yang tidak menjiplak. Ide-ide baru yang mencuat dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan isu spesifik ataupun isu kekinian. Selain ide, kreativitas juga dapat memicu seseorang untuk menghasilkan suatu benda atau produk. Kreativitas memiliki berbagai makna. Dalam KBBI, kreativitas didefinisikan sebagai kemahiran untuk menciptakan sesuatu. Selain itu, konsep kreativitas juga merujuk pada semua hal yang mencakup proses berkreasi ataupun kekreatifan. Banyak para ahli yang menyatakan tentang kreativitas, salah satunya yaitu Utami Munandar. Kreativitas menurut Utami adalah salah satu bentuk dari aktualisasi diri yang menjadi kebutuhan setiap individu. Kreativitas butuh dikembangkan sehingga dapat memberikan kepuasan pada diri sendiri sekaligus bermanfaat untuk memecahkan persoalan tertentu. Saya Ayu Syifa Rahmanin 88 akan menjelaskan tentang teori pembentukan kreativitas. Yang pertama yaitu teori psikoanalisa. Jadi pribadi kreatif dipandang sebagai seorang yang pernah mengalami traumatis yang dihadapi dengan memunculkan gagasan-gagasan yang disadari dan tidak disadari bercampur menjadi pemecahan inovatif dari pengalaman traumatis. Teori ini dijelaskan beberapa tokoh, diantaranya satu Freud, menjelaskan proses kreatif dari mekanisme pertahanan. Freud percaya bahwa meskipun kebanyakan mekanisme pertahanan menghambat tindakan kreatif, mekanisme sublimasi justru merupakan penyebab utama kreativitas. Berikut ini macam-macam mekanisme pertahanan, yaitu represi, yang kedua regresi, yang ketiga kompensasi, yang keempat proyeksi, yang kelima sublimasi, yang keenam pembentukan reaksi, yang ketujuh rasionalisasi, yang kedelapan pemindahan, yang kesembilan identifikasi, yang ke-10 kompartementalisasi, dan yang ke-11 introjeksi. Yang kedua yaitu Ernest Gris. Teori ini menekankan bahwa mekanisme pertahanan regresi sering memunculkan tindakan kreatif. Mereka mampu melihat permasalahan dengan cara yang segar dan inovatif. Mereka melakukan pertahanan regresi demi bertahannya ego. Yang ketiga yaitu Carl Jung. Kreatif dipengaruhi oleh ketidaksadaran kolektif atau alam bawah sadar yang dibentuk sejak masa lalu, yang di dalamnya tersimpan pengalaman masa lalu, di mana mengingatnya itu berarti mengingat pengalaman nenek moyang. Dia memunculkan penemuan teori, seni, dan karya baru lainnya. Yang kedua yaitu teori humanistik. Teori ini itu dijelaskan beberapa tokoh, yaitu satu Maslow. Manusia mempunyai naluri dasar yang menjadi nyata sebagai kebutuhan. Kebutuhan tersebut adalah satu kebutuhan fisik atau biologis, yang kedua kebutuhan rasa aman, yang ketiga kebutuhan rasa memiliki dan cinta, yang keempat kebutuhan penghargaan dan harga diri, yang kelima kebutuhan aktualisasi, dan yang keenam kebutuhan estetik atau keindahan. Tokoh yang kedua adalah Carl Rogers. Menurut Carl Rogers, ada 3 kondisi internal dari pribadi yang kreatif, yaitu 1. Keterbukaan terhadap pengalaman, 2. Kemampuan untuk menilai, dan 3. Kemampuan bereksperimen. Untuk teori yang ketiga yaitu teori Csikszentmihalyi. Menurut teori ini, ciri pertama yang memudahkan tumbuhnya kreativitas adanya predisposisi genetis atau kepekaan terhadap sistem motoris. Contohnya, seseorang yang sistem sensorinya peka terhadap warna lebih mudah menjadi pelukis, atau seseorang yang sistem sensorinya peka terhadap nada lebih mudah menjadi pemusik. Ciri yang kedua yaitu minat pada anak usia dini menyebabkan seseorang terlibat secara mendalam terhadap sesuatu sehingga mencapai kemahiran dan kreativitas. Ciri yang ketiga yaitu akses terhadap suatu bidang, adanya sarana dan prasarana, serta adanya pembina atau mentor dalam bidang yang diminati sangat membantu pengembangan bakat. Dan ciri yang keempat yaitu mampu berkomunikasi dan berinteraksi. Perkenalkan, nama saya Desi Ainina Masruhan 87. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tahap-tahap kreativitas
kreativitas pada anak usia dini. Nah, tahap dari kreativitas pada anak usia dini di sini itu sesuai dengan umurnya, yaitu tahap perkembangannya pada anak usia umur 1 sampai umur 6 tahun. Yang pertama yaitu perkembangan kreativitas pada anak usia 1 tahun. Nah, biasanya pada umur 1 tahun ini mereka melakukan kegiatan seperti bermain ciluk bak, kemudian mengumpulkan dedaunan ranting, kemudian dijadikan sebuah kreativitas dari anak-anak, dari idenya mereka. Kemudian anak-anak juga bisa bermain musik seperti bermain piano, saxophone, kemudian drum, dan juga bisa mengikuti irama musik yang biasanya mereka dengar. Jadi mereka bisa menggerakkan badannya, menggoyangkan pinggulnya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua ada perkembangan kreativitas pada anak usia 2 tahun. Nah, biasanya di usia ini itu anak-anak masa-masanya suka mencoret-coret di tembok atau di lembaran kertas yang kosong. Nah, biasanya mereka ini melakukan coret-coret, menggambar apa yang mereka inginkan, apa yang ada di pikiran mereka. Kemudian kita bisa juga memberikan mereka seperti sebuah gambar. Kita bisa berikan mereka sebuah gambar, yaitu bisa juga gambar buah seperti buah apel, mangga, atau pisang. Nah, kita berikan ketiga gambar tersebut, lalu membiarkan anak memilih salah satu dari buah tersebut dan menyuruhnya dia untuk menggambar kembali atau mengikuti gambar yang sudah kita berikan tadi. Kemudian yang ketiga ada perkembangan kreativitas pada anak usia 3 tahun. Nah, pada usia ini itu si kecil bisa kita ajarkan dengan membuat atau meniru suara yang ada di sekitarnya, seperti suara mobil, suara sepeda motor, suara kereta, dan suara hewan. Kemudian kita bisa memberikan kesempatan untuk mengeksplorasi seni visual yang aman dan tepat, yaitu seperti melukis, kemudian bisa juga dengan menggambar di pasir dan juga cetakan di tanah liat. Nah, yang keempat ini yaitu pada usia 4 tahun, di mana si kecil ini masa mereka prasekolah, yaitu di mana mereka suka banget mengekspresikan diri mereka atau mengekspresikan ide-ide mereka. Nah, biasanya nih kegiatan yang mereka lakukan itu mereka itu sudah bisa memilih baju sendiri yang mereka suka, kemudian mereka juga sudah bisa memilih makanan yang ingin mereka makan. Kemudian mereka bisa juga kita suruh untuk menelaah atau meneliti suatu gambar, di mana gambar tersebut ada sesuatu yang hilang atau yang kurang. Nah, kita menyuruh mereka untuk menggambar sesuatu yang hilang tersebut. Misalkan nih ada gambar mobil, nah yang hilang itu adalah bannya. Maka anak harus menggambar pola yang hilang tersebut. Jadi anak harus menggambar pola ban berbentuk lingkaran itu. Nah, kemudian yang kelima ada perkembangan kreativitas pada anak usia 5 tahun, di mana mereka sudah melakukan kegiatan seperti menyiapkan pertunjukan boneka, di mana sang ibu menjadi penonton dan sang anak menjadi naratornya, sehingga anak bisa mengkreativitaskan atau mengimajinasikan alur cerita yang mereka inginkan. Kemudian selalu ajak anak untuk melihat karya seni orang lain dan ajak ia berdiskusi agar belajar membentuk opininya sendiri. Nah, kemudian yang terakhir yaitu di usianya yang ke-6 tahun ini, kita bisa ajak si kecil untuk mengekspresikan imajinasi mereka dengan cara menanyakan sesuatu hal yang kecil. Contohnya nih, kita bisa menanyakan mereka seperti, kalau misalkan adik pingin menjadi sebuah bunga, adik pinginnya mau bunga apa? Dan adik kenapa memilih bunga itu? Nah, dengan pertanyaan seperti itu, anak bisa berimajinasi, mereka bisa mengeluarkan imajinasi mereka, aku nanti kalau misalkan jadi bunga ini,
mau jadi gimana ya, terus kenapa ya aku memilih ini. Jadi Anda bisa mengutarakan jawaban mereka dengan imajinasi mereka, seperti itu. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Faiza Habibah NIM 5097 akan menjelaskan mengenai ciri-ciri kreativitas. Nah, yang pertama yaitu penuh energi tapi fokus. Nah, di sini orang yang cenderung kreatif memiliki energi berlebih baik fisik maupun mentalnya. Mereka dapat menghabiskan waktunya bahkan berjam-jam untuk menekuni sesuatu yang menarik perhatiannya dan terus antusias sepanjang waktu. Nah, yang kedua yaitu cerdas tapi naif. Nah, di sini studi pada tahun 2013 itu mengungkapkan orang yang kreatif umumnya cerdas, namun orang yang mempunyai EQ yang terlalu tinggi belum tentu kreatif. Tapi pemilik EQ di atas 120 belum tentu lebih kreatif ketimbang yang EQ-nya itu di bawah 120. Nah, yang ketiga yaitu suka bermain-main tapi tetap disiplin. Yaitu menurut Csikszentmihalyi mengungkapkan bahwa hobi bermain-main adalah ciri khas kreativitas. Namun ada sifat bertolak belakang yang dimiliki oleh seorang kreatif, yaitu tekun. Ketika mengerjakan sesuatu, orang yang kreatif itu cenderung menunjukkan tekad dan kemauan yang keras. Mereka rela begadang berjam-jam agar mendapatkan hasil yang memuaskan. Nah, yang keempat yaitu pemimpin tapi realistis. Nah, yaitu orang kreatif cenderung suka melamun dan membayangkan berbagai kemungkinan. Semisalnya mereka memikirkan bisa tenggelam dengan imajinasi dan fantasinya, tapi tetap berpijak pada kenyataannya. Orang yang kreatif kerap digambarkan sebagai seseorang yang mempunyai pemimpin yang realistis. Nah, yang kelima di sini yaitu campuran ekstrovert dan introvert. Nah, di sini campuran ekstrovert dan introvert yaitu menurut Csikszentmihalyi, orang kreatif membutuhkan gabungan dua tipe kepribadian. Seorang yang mempunyai dua kepribadian ini cenderung stabil dan secara emosional orang yang kreatif bisa punya banyak teman pada pergaulan dan suka berinteraksi dengan orang lain yang dapat menghasilkan banyak ide. Sekian, terima kasih. Yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kreativitas anak. Faktor-faktor yang mempengaruhi kreativitas anak ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor yang mempengaruhi kreativitas anak dari faktor internal, yang pertama yaitu keterbukaan terhadap pengalaman, terhadap rangsangan dari luar maupun terhadap rangsangan dari dalam. Yang kedua yaitu evaluasi internal, nilai terhadap sebuah karya tidak bisa diberikan dengan kritik maupun pujian dari orang lain, tetapi dilakukan oleh diri sendiri. Yang ketiga yaitu bermain dan bereksplorasi menggunakan kemampuan dengan bentuk-bentuk dan konsep-konsep. Dan yang terakhir yaitu spiritual yang dimiliki oleh seorang anak. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal yang sangat mempengaruhi adalah lingkungan, di mana aspek ini yang memungkinkan tumbuh dan berkembangnya kreativitas. Adapun beberapa hal yang dapat membantu kekreativitasan seorang anak, di antaranya yaitu rasa ingin tahu yang tinggi, olah keterbukaan, berani menanggung risiko, dan bersedia berinteraksi dengan orang yang kreatif. Selanjutnya saya Alfia Karmawati NIM 89 akan menjelaskan mengenai kendala dalam pengembangan kreativitas. Amabel mengemukakan 4 cara yang mematikan kreativitas. Yang pertama yaitu evaluasi. Rogers menekankan salah satu syarat untuk memupuk kreativitas ialah bahwa pendidik tidak memberikan evaluasi secara langsung atau paling tidak menunda evaluasi sewaktu anak sedang asik berkreasi. Kemudian yang kedua, hadiah. Kebanyakan orang percaya bahwa memberi hadiah akan memperbaiki atau meningkatkan perilaku tersebut. Namun ternyata
pembelajaran itu dapat memanfaatkan kreativitas anak. Contohnya anak bisa membuat atau bisa menggambar pemandangan seperti gunung. Kemudian orang tua sangat bangga akan hasil mereka. Kemudian orang tua memberikan suatu hadiah, mungkin dengan memberikan suatu hadiah seperti boneka atau mainan lainnya. Kemudian anak itu berpikir, oh jadi kalau aku menggambar pemandangan atau menggambar gunung itu dapat hadiah dari mama atau ayah, maka aku harus membuat atau menggambar pemandangan itu lagi agar bisa mendapatkan hadiah lagi dari mama dan ayah, seperti itu. Itu salah satu contohnya. Kemudian yaitu yang ketiga ada persaingan. Kompetisi lebih kompleks daripada pemberian evaluasi atau hadiah secara tersendiri, karena kompetisi meliputi keduanya. Biasanya persaingan terjadi apabila anak merasa bahwa apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan itu dinilai terhadap pekerjaan anak lainnya, dan bahkan yang terbaik akan menerima hadiah. Itu akan membuat anak menghilang atau merusakkan kreativitas anak, karena bisa dibilang persaingan ini lebih membuat anak itu menghambat kreativitas apa yang anak pikirkan. Pasti anak merasa, oh karyaku dinilai, oh karyaku ternyata jelek, jadi tidak dapat hadiah. Jadi membuat anak itu merasa kayak menyesal akannya apa yang ia kerjakan atau apa yang ia lakukan dengan cara dia sendiri. Kemudian yang keempat yaitu lingkungan yang membatasi. Albert Einstein yakni bahwa belajar dan kreativitas tidak dapat ditinggalkan dengan paksaan. Sebagai anak, ia mempunyai pengalaman mengikuti sekolah yang sangat menekankan pada disiplin dan hafalan semata-mata. Ia selalu diberitahu apa yang harus dipelajari, bagaimana mempelajari, dan pada ujian harus dapat mengulanginya dengan tepat. Pengalaman yang baginya amat menyakitkan dan menghilangkan minatnya terhadap ilmu meskipun hanya untuk sementara. Hal ini juga bisa merusak kreativitas anak karena lingkungannya yang dibatasi. Dia ingin, misalkan anak ingin menggambar, contohnya di sekolah, anak ini memiliki pikiran atau memiliki bayangan atau memiliki gambaran ingin menggambar seperti kerajaan misalkan, tapi dari pihak sekolah atau pihak guru memberikan kayak suatu peraturan atau memberikan tema bahwa hari ini temanya itu menggambar hewan. Jadi anak merasa, kok aku dibatasi sih, apa yang aku pikirkan tuh dibatasi seperti itu. Dapat disimpulkan bahwa hakikat kreativitas anak usia dini meliputi pengertian kreativitas. Teori-teori kreativitas terdapat 3 teori. Tahap-tahap kreativitas pada anak usia dini dibedakan sesuai perkembangan usia anak dari usia 1-6 tahun. Ciri-ciri kreativitas, faktor yang mempengaruhi kreativitas anak juga terdapat 2 faktor, serta terdapat kendala pengembangan kreativitas anak menurut Amabile.